Kita tidak tahu nasib kita sejak usia 3 bulan ditulis. Api apa elek? Ya, anak cucu kita api apa elek? Timbangane gak ngerti angen-angen tok ngenteni ngaji, masih ngaji ro ya gak ro. Anakku dadi apa gak ngerti. Sebab tanpa dirubah oleh kita sendiri, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gusti Allah tidak akan merubah nasib kita, nasib anak-anak kita, cucu kita sebelum kita merubah diri kita sendiri. Merubahin apa? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Donga niki pokok pangkal dari ibadah. Masih gerak gendonga gak suwe. Ya Firaun yang ban sugih niku. Sugih nggih kuasa Pak nggih. Pun luar biasa ngaku nabi. Ana rabbukumul a'la. Aku iki pangeran sing paling dhuwur dhewe. Tidak mengakui adanya Allah. Hancur nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqnal mudghata idhama, fa kasawnal idhama lahma, tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Tabarakallahu rabbil alamin. Shadaqallahul adzim. Hadirin sekalian yang kami hormati, warga Terkosdikia di Kecamatan Bungurasi ini, malam hari ini kami sangat bersyukur kepada Allah SWT karena telah ditemukan dengan Bapak Ibu sekalian warga Terkosdikia di sini. Insya Allah saya tidak pangling, pernah saya ke sini Pak. Insya Allah sekarang sampai 3 kali atau 4 kali gitu ya. Ini kenalan Pak. Ya, 3 kali atau 4 kali hari ini. Oleh karena itu harapan kami mudah-mudahan Terkosdikia di cabang Bungurasi ini, Kecamatan Bungurasi ini bisa berkembang berlanjut sampai sebesar-besarnya. Udah kalinya kami sampaikan alhamdulillah ini kepada manusia Terkosdikia, Yai Muhammad Mukhtar Mukti Al-Mujtaba, yang kita berharap akan selalu diberikan panjang umur Allah SWT dan kesehatan yang penuh, sehingga beliau dapat menyampaikan kepada kita ilmu manfaat dari keilmuan tarekat atau tasawuf Islam ini. Untuk itu kepada beliau mari kita ucapkan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya sekalian, kepada saudara sekalian warga Stikia di sini saya sampaikan juga alhamdulillahirrahmanirrahim, karena tadi saya sampaikan keberapa kalinya pokoknya saya pernah ke sini ya. Ini saya ketemu Pak Akhyar, sepodo tua nih Pak. Pak Akhyar berapa Pak? Berapa Pak Akhyar? 80 lebih. Saya baru 78. Kasih atuh Pak ya. Alhamdulillah 78 saya. Ya. Iya 87 dan 78 pasti Pak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Akhyar juga saya mohon didoakan dapat selalu sehat, kemudian dapat beribadah melalui Terkosdikia ini, agar ilmu yang didapat dari ilmu Tarekoh Siddiqiyah ini bermanfaat bagi kita sekalian. Hadirin sekalian, malam hari ini kalau saya dengar adalah acaranya Yaumus Shadaqah,
dan peresmian tadi ya BTG. Masalah ayyamus sodako atau hari sodako memang itu sangat penting, bukan dianjurkan oleh Bapak Kiai saja ya. Kita Bapak Kiai beserta kita sekalian ini melaksanakan anjuran Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW, bismillahirrahmanirrahim, tasaddaku an anfusikum wa ammautakum walau bisurbati ma'an fa illam taf'alu bidzalika fa bi ayatin minal Qur'an fa illam ta'lamu ayatin minal Qur'an bisurbati ma'an dengan wa illam ta'lamu bisurbati ma'an faqad tasaddaku anamusikum wa ammautakum walau bisurbati ma'an. Bersedekahlah kamu semuanya ini di dalam hidup dan matimu, walau bisurbati ma'an, walaupun hanya dengan sak seruputan air. Surbat itu bahasa Arab, tapi bahasa Jawa ini suruput atau digedekno ya sak gelas ya. Walau bisurbati ma'an, walaupun sak seruputan atau satu gelas. Bisa Pak, sak seruputan itu bisa ya. Kalau dulu saya jalan-jalan di kota atau di desa itu ngelang no, di pinggir jalan itu ada Pak, kendi, sak seruputan lego sudah. Alhamdulillah ya kan. Walau bisurbati ma'an. Fa illam taf'alu bidzalika, kalau kamu tidak bisa bersedekah dengan sak seruputan air saja tidak bisa. Fa bi ayatin minal Qur'ani, bersedekahlah dengan ayat Al-Qur'an. Bersedekahlah dengan ayat Al-Qur'an. Fa illam taf'alu bidzalika fad'uhu biha faqad ta'awtuhum bil ijabah. Kalau ayat Al-Qur'an tidak bisa, seruput air gak bisa, ayat Quran gak iso, fat'uhu biya faqad ta'autukum bil ijabah, berdoalah bersama-sama kayak begini. Kalau di NU apa? Istighosa atau tahlilan. Kita kausaran. Nah, ini baca apa? Ya sama aja ya. Ya Fatihah pancet. Karena tambahannya Fatihah sedikit enggak ada, ya. Fatihah enggak ada. Jadi sedekah itu dianjurkan oleh Allah SWT dengan sedikitnya sak seruputan air atau segelas air minum. Fa illam taf'alu bidzalika, kalau kamu tidak punya segelas air minum di jalan, fat'uhu biha, doakan saja. Doakan saja. Ya. Dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Jadi dengan ayat ini maka timbul kalau NU ada tahlilan, kalau kita ada kausaran. Ojo nyalano wis padha ae. Nah, ini sudah berdoa ya kan, fat'uhu biha, bersama-sama lagi berdoa untuk yang hidup dan yang mati. Kalau kita laksanakan faqad da'autukum bil ijabah, maka benar-benar doamu itu diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa sendirian dengan berdoa berjamaah menurut hadis tadi itu adalah lebih utama berjamaah, sebab dijanjikan faqad da'autukum bil ijabah. Benar-benar kalau kamu satu gelas nggak bisa, ayat Al-Quran nggak bisa, bersama-sama saja, maka akan benar-benar diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita berdoa, karena doa itu termasuk mukhul ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu pokok pangkal daripada ibadah. Apa Pak pokok pangkalnya? Mosok ndonga pokok pangkal. Iya. Sebab apa? Berdoa Allahumma, ini pernyataan bahwa ada Allah. Oleh karena menjadi pokok. Lalu berdoa karena ya Allah, karena Allahumma menengai. Enggak ada ini, iya kan? Oleh karena itu dengan Allahumma atau ya Allah, ya Rabbi, itulah menjadi pokok pangkal daripada ibadah. Sehingga dengan Allahumma ini timbul, karena ini pokok pangkalnya, timbul cabang-cabangnya. Wis macam-macam dongane wis. Ono sing selawat narian, selawat iki ya kan. Nah itu
kebutuhan manusia dunia dan akhirat. Itu adalah hikmah daripada berdoa. Kemudian pada malam hari ini adalah, saya ulangi lagi, peresmian BTQ di Kecamatan Waru. BTQ ini mendidik anak-anak kita dari kecil, ya. Dari kecil kita didik. Adibu awladakum bisalasati kisolin. Didiklah anak cucumu dengan 3 persoalan. 1, hubba nabiyikum, cinta nabinya. Hubba ahli baitihi, cinta kepada keluarganya, keluarga Nabi dan keluarga kita. Hubba ahli baitihi, keluarga kita cintai, dididik anak kita itu. Kemudian wa qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Jadi sudah sangat tepat apabila pendidikan di sini ini mudah-mudahan berkembang terus. Saya lihat BTQ ini, saya tugas di pinggir laut Pak, di pantai ya, paling utara Jawa. Ada Siddiqiyah. Di kaki gunung Jember ya, Bali ada juga Siddiqiyah. Saya sampai heran saya itu ya, loh kok ini ya. Di Sumatera juga begitu ya. Di dalam hutan ada Siddiqiyah. Kok enggak usah saran iki sapa sih mrene iki ya. Itu kan heran kan. Bahkan saya sendiri kemarin itu mau ditugaskan ke Pak, ke Jakarta kemarin itu, saya kan tok kepegelen. Minta ditunda aja kapan gitu aja. Kemudian alhamdulillah kesini ini bertemu dengan Anda sekalian. Jadi alhamdulillah alamin, kalau kita mementingkan anak cucu kita ini untuk dididik agama. Adibu auladakum bisalasi kisolin, didiklah anak-anakmu ini dengan 3 persoalan, 3 pendidikan. 1, hubba nabiyikum, cinta nabinya. Bagaimana cinta nabi itu? Cinta nabi, kita ajarkan bagaimana sejarah Rasul dari kecil sampai menjadi Rasul, sampai meninggal, selalu kita baca. Kemudian selalu membaca selawat kepada Nabi, ya. Jadi dari kecil kita ajarkan selawat sudah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, boleh. Cinta kepada Nabi. Wa hubba ahli baitihi, dan mencintai keluarganya sendiri. Maka kita cintai, ini pamanmu, kakakmu, adikmu, ya, ponaan sebagainya. Itu harus kita ajarkan pada mereka. Kalau tidak kenal itu. Garu ini dulure dhewe ya kan. Karena pisah jauh, tidak tahu. Ini saudaranya sendiri. Nah, hubba nabiyukum wa hubba ahli baitihi, cinta kepada nabinya, cinta kepada keluarganya. Wa qiraatul Qur'ani, dan diajarkan membaca Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an harus diajarkan kepada anak kita sejak dini hari. Sejak dini. Kalau tidak rotok kaku, ya kan? Bismillah gitu. Saya wis tuwa ngene iki Pak, bismillah. Atau bisa apa? Bisa. Itu. Wis tuwa gini itu susah. Nah, dari kecil diajarkan wa qiraatul Qur'ani. Jadi hadirin sekalian, itu adalah suatu kewajiban kita. Karena apa? Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dari manusia yang dilahirkan, keadaannya fitrah, artinya bersih, tidak punya dengki, tidak punya hasud, tidak nakal, ya, tidak punya cinta, tidak punya macam-macam, bersih. Ya. Fa inna ma abawahu yuhawidanihi aw yunasironihi. Adapun orang tuanya yang mencetak mereka jadi Yahudi atau Nasrani, orang tuanya sendiri. Jadi menurut Islam apa? Harus kita didik dengan agama Islam, mencintai nabinya. Hubba nabi ini yabihi, cinta nabinya. Wa hubba ahli baitihi, mencintai keluarga. Wa qiraatul Qur'ani,
dan membaca Al-Quran. 3 ini harus kita ajarkan kepada anak kita sekalian. Kalau tidak demikian, maka harapan besok kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, harapannya cuman waladun sholih yad'u lahu, anak yang soleh yang bisa mendoakan. Dari kecil tidak ajarkan berdoa, ya gak iso. Donga apa? Ngene tok ya, kan? Atau ya toleh. Saya punya teman dulu, Pak. Ya, teman saya itu banyak. Suruh doa gak iso, kan? Donga apa ini? Ya semua donga lah wis. Cukup. Ya, enggak bisa. Oleh karena itu membaca Quran juga dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin sekalian, yang menjadikan anak kita Yahudi dan Nasrani itu orang tuanya sendiri, bukan anaknya. Anak orang Islam, Muslim, sekolah nanggone Katolik, nang Kristen, nang kita nang Buddha, orang tuanya. Anaknya tidak mungkin minta, wis kamu sekolah kana STM ta, SMA ta. Nah, ini orang tuanya. Jadi wa innama yuhawidanihi aw yunasiranihi abawahu. Apabila menjadi Nasrani atau Yahudi itu adalah orang tuanya sendiri yang menciptakan, bukan anaknya. Karena orang tua ini sebagai pembimbing utama di lingkungan keluarga. Saya bu ya, letak musik. Kemudian tadi saya lihat anak-anak itu senang Pak saya Pak. Wah kecil-kecil pinter ya, pinter nyanyi, ya. Kemudian sumpah apa? Jati diri bangsa, Indonesia Raya dan sebagainya, hebat ya. Tapi nggak di sini, di mana-mana Pak. Saya ini tugas di Jawa tepi laut ada juga BTG ini. Kemudian di kaki gunung tadi juga ada. Wah nek ngono sithik iki hebat kok kono ya. Sopo nyebarno iki ya. Di pantai juga begitu, ada sedikit di sana. Oleh karena itu semua itu adalah atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin sekalian, malam hari ini saya ingin menceritakan atau menyampaikan sabda Rasulullah SAW bahwasanya jadinya anak dari kecil sampai tadi itu Rasulullah mengatakan ahadukum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Kamu semua manusia yajma'u khalquhu fi batni ummihi, dikumpulkan kejadianmu itu di dalam perut ibumu selama arba'ina yauman, 40 hari. Jadi tadi saya nyanyi tadi 40 hari Pak. Belum Mbak Siman berapa Pak? Podo ae kan. Waktu kecil itu podo. Jadi begitu Allah menciptakan gubus zawatat nisa, laki-laki senangan dengan wanita, kemudian dinikahkan. Nah, kemudian kerjasama ya, timbul anak ini arba'ina yauman, 40 hari. 40 hari Bu ya. Ket kroso. 40 hari lagi mulai mancal-mancal Pak ya. 3 bulan apa? Wis gerak Bu ya. Itu namanya neloni katanya. Nah, di situ sudah ditentukan nasib si anak ini. Besok kamu akan jadi apa? Jadi arba'ina yauman nutfah summa yakunu alaqatan mislu dzalik. Dari nutfah dijadikan 40 hari, kemudian 40 hari lagi menjadi alaqah. Alaqah itu darah yang kental, bergumpal. Summa yakunu mudghatan, kemudian mudghah ya. Mudghah ini hampir seperti daging. Walakot kholaknal mudghata idzoma, setelah jadikan daging kempal maka terciptalah tulang. Jadi
air mani, 40 hari menjadi apa? Mudghah. Mudghah idhoman, ada tulang. Tulang dibungkus daging. Summa khalaqnal idhoma lahma summa ansa'nahu khalqan akor. Kemudian setelah proses 3 bulan ini, tadinya air ansa'nahu khalqan akor, saya jadikan dari makhluk yang lain, yaitu jabang bayi. Di dalam 3 bulan ini, di sana Allah memerintahkan kepada malaikat, uktub ilmuhu, tulislah ilmunya, wa ajaluhu, ajalnya tulis, wa rizkuhu, rizkune tulis, tekondi, sekolah tekondi, umure piro, rezekine kapan, tekondi. Jadi semua itu ditulis oleh Allah, matinya dari apa, ya, itu juga sudah ditulis. Itu semua sejak kita 3 bulan di dalam kandungan ibu, jenenge neloni wau. Nah, tulisan selama 3 bulan di dalam kandungan ibu ini oleh para malaikat atas perintah Allah disebut nasib. Disebut nasib. Nasibnya ditulis. Apa nasib itu, Pak? Nasib itu yang akan dilakukan di dunia. Itu nasib. Nasibku kok ngene, sakit bayan pancet ae. Ya kan? Kayak nyurutan ae. Untuk tuku omahe nasibku iki. Gak duwe duit tapi duit tuku omahe ya. Misale ngoten. Nah, itu nasib. Itu ditulis oleh Allah selama usia 3 bulan. Ditulis. Setelah ditulis ini, maka nasib tersebut Allah mengatakan wala tansa nasibaka minat dunya. Kamu kalau sudah lahir jangan lupa nasibmu di dunia. Nah itu. Jadi nasib di mana? Ya tadi itu. Apa? Dicatat apa? Dari 1, 2, 3 sampai ajalnya, kecelakaannya, pekerjaannya, jodohnya, sudah semuanya. Nah di situ tidak boleh kita ini mangkel. Aku kok ngene sih. Ya. Kok biyen kecil kok ngene iki opo iki? Asam sira dikatakan ya. Kabeh enak, aku biyen kok gak enak. Itu namanya nasib. Kemudian nasib ini selama kita lakukan di dunia merasa tidak nyaman, tidak sesuai dengan hati nurani kita, maka nasib itu masih bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala karena doa kita. Di dalam dawuhnya kanjeng Nabi, wala yaruddul qada illat doa, wala yaruddul qada illat doa. Tidak ada yang bisa mengembalikan, menghapus qada, kehendak Allah, nasib tadi sebelum dilahirkan, illat doa, kecuali doa. Kecuali doa. Nah dari sinilah kita apabila istri kita 3 bulan kita berdoa, baca Quran, 6 bulan berdoa, kan gitu kan, sampai kelahiran. Dan sampai sekarang sampai tua ya berdoa terus, ya kan? Wala yaruddul qada illat doa. Tidak akan bisa merubah qada Allah kecuali dengan doa. Oleh karena itu, Bapak sekalian, Ibu-ibu, apabila tengah mengandung atau telah diciptakan di dalam kandungan kita ini seorang calon penduduk dunia yang usianya 3 bulan, maka cepat-cepat berdoa, ya. Berdoa terus dengan apa tadi? Enggak iso Al-Qur'an ya donga wis. Bismillahirrahmanirrahim tok. Banyak padha ae wis ya. Ya gak padha-padha gak ngaji terus ya. Nah, berdoalah. Mudah-mudahan yang diciptakan Allah ini nasibnya berubah menjadi nasib yang baik di dunia dan akhirat. Barangkali diri kita, anak-anak kita atau calon anak kita ini diciptakan Allah menjadi nasib yang tidak sesuai dengan hati nurani kita. Aku ben kepin anakku iki dadi ngene lho kok. Mlegedes ngene. Kepingin ganteng lah kok pesek-pesek ini misalnya ya. Kepingin ayu-ayu lah kok kayak ngene. Nah, itu nasib itu masih bisa dirubah, bukan karena innallaha alhamdulillah suarikum, tidak melihat lahirnya, melihat batinnya. Nah, untuk mengubah nasib yang
catat Allah yang ditulis rencananya itu oleh Allah sebelum dilahirkan, setelah 3 bulan ini masih bisa dirubah. Masih bisa dirubah. Nek biasanya nek cara Kak Sidikya ya iku mang tingkepan maca Quran. Nabi Yusuf diwaca, ya cek nggawane kaya Nabi Yusuf, surat Yusuf, Siti Maryam, surat Maryam, cekne napa? Mboten ayu tok niku ya. Cekne diutamakan Allah ya. Dan niku sing apik supaya nasib anak kita ini dirubah Allah dengan sebaik-baiknya. Mongko kula kepingin maringi cara nggih. Baik yang sedang mengandung atau kita sekalian sudah tua-tua ini yang mempunyai anak-anak yang nasibnya kurang beruntung, maka nek sampean purun gak gelem ya gak apa-apa ya. Purun nggih? Ya apik kabeh kira-kira nasibnya. Purun Pak nggih? Nek gak gelem ya apik kabeh wis nasibnya. Tapi mboten ngandel kula. Mboten ngandel. Nggih. Tangi turu wis pakai belanja ini. Ono tamu melayu. Nggih. Purun Pak nggih? Wala tansa nasibaka minad dunya, kamu jangan lupa nasibmu di dunia. Sing nasib sampean sinten? Kak Gusti Allah tak sampeyan ero ah. Aku ket biyen mulai yamini sami yamine ya mono pancet ae. Mariawan bengi marno turu, tangi maneh turu nang pasar nang pegawe. Ya, bayaran pancet banget nggih. Piye ngoten. Wis keluyuran tok nagih utang tok ya. Nah, nasib-nasib yang tidak sesuai dengan kehendak hati dan akal kita ini masih dirubah oleh Allah dengan doa. Ojo menengahi. Mau sampeyan usaha wis aku ngene, dodol ngene gak payu, dodolan dodol omah wis mboten ya. Dodol omah gak payu, dodol prauto, bah dolen kabeh gak apa-apa. Tukune ono ae kok. Lho. Itu putus asa namanya. Jadi harus kita rubah dengan doa. Purun Pak. Kalau uring ya sampeyan catet nggih. Kalau bini kalau ini gelek merubah nasib Pak, ngeten yang kasih kalau Obama nasihan ya. Pun semerap ceritanya Nabi Adam, pun ya, wanai geger, royokan sing ayu, dikekno sing ganteng dikek sing elek, tidak terima, timbul pertarungan. Niku yogane Nabi Adam alaihi salam, Qabil dan Habil. Setelah beliau mendapat ayat maka walaupun pertengkaran begitu selesai, turunan jadi Nabi KB ini turunan Nabi Adam. Nabi Ibrahim nasibnya berjuang begitu hebat sampai dilawan orang kafir, dikumpulkan kayu bakar sak kota. Nabi Ibrahim dibakar. Dibakar gitu ceritanya. Bakar kan, tapi ya napa? Api itu ya narukuni bardan wasalaman ala api bardan wasalaman, dinginlah dan selamat. Nek dingin tok tadi es Nabi Ibrahim, dingin dan selamat ala Ibrahim. Niku Nabi Ibrahim biyen bakar. Sakniki nggih kathah yang bakar Pak. Benih isu dibakar, bakar tonggo. Wah iku apa iku? Pitike mrene bolak-balik dipakani kaya apa. Wah anakmu lho nakal. Terbakar teman-teman. Dibakar niku. Misale nggih utang ditagih durung duwe kok luwih kata kei ya misale terbakar. Diutangi gak oleh ya terbakar. Nggih. Yang begawe gak payu terbakar. Laris ya terbakar. Nggih. Nggih, lara ya terbakar, sehat ya wis kabeh bakaran tok niki pun. Kabeh terbakar. Terbakare kaya dene Nabi Ibrahim. Al-Qur'an itu bahasa isyarat. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Api, dinginlah kamu terhadap Nabi Ibrahim. Dibakar sampai Raja Namrud ditukon ngumpulno kayu sak kota niku. Ya obong-obong Nabi Ibrahim napa deng cemwe. Meka ilham ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Raja Namrud kurang ajar Ibrahim. Cukup namanya kan. Cukup pirang-pirang ton kayu tetep ya narukuni
bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu suatu contoh di dalam Al-Qur'an isyaratnya, ya, bahwa manusia atau Ibrahim atau kita pasti dibakar di dunia. Nek mungkin terbakar, nduk akhirnya ya terbakar. Dibakar tang mboten, Pak? Nggih, kula gelek dibakar kok ngene ya. Tangi turis diobong isane. Kuping panas iki. Ya, diobong. Mataku pedes rasane diobong pun. Ya, dada saya panas sekali. Diobong ta mboten niku? Diobong, Pak, niku kena geni niku pun. Enten tangi turu, alhamdulillah. Kaono. Bahkan mangan ngeten nggih kadang terbakar ya. Iki gaene sapa kaya balas iki. Anyep banyune misalnya kasar banyune misalnya. Jadi kita ini ibaratnya Surifataka Ibrahim ini Nabi Ibrahim dalam Al-Quran sebagai isyarat, contoh diwariskan kepada kita. Dulu kenyataan Ibrahim dibakar, lah ditinggalkan kepada kita. Quran ini sebagai perumpamaan bagi kita sekalian untuk dipelajari kebenarannya. Nah, kebenaran nyata, gitu kan? Siapa aja di Al-Quran mesti ada. Sampai ningali cerita nih, moco cerita Muhammad Tasbini, Pak. Susah ya, sudah anak yatim, dimong kanan kiri, kemudian dibenci keluarganya, dibenci kaum Quraisy sak monten kathai, sak Mekah. Tapi Nabi Muhammad tidak menjadi hancur, malah menjadi pimpinan dunia, pimpinan Rasul. Jadi senaosa sampean pun gak ada putra, gak ada putu, sampean maca niku mawon ken putu sampean, putra sampean niku menjadi baik-baik semua. Nggih. Daripada sampean cuman berusaha dengan materi, ya menutupi wah mene tetep dadi gegeran niku nggih. Niku sing paling sulit memang noto keluarga. Nggih, di dalam aturan negara maupun agama Islam. Oleh karena itu malam ini panjenengan nek kersa panjenengan malaken. Nggih Pak nggih. Niku malam hari ini kula sampaikan sampeyan tampa apa gak terserah sampeyan nggih. Kula nyampaikan nek gak ngono ganjel kula nggih nggih. Mungkin kula tok mawon sing enak lah nggih. Ya, padha mawon kula ben golek ilmu sami mawon. Atau hadirin sekalian, niku suatu hal yang sangat penting bagi kita karena kita tidak tahu nasib kita sejak usia 3 bulan ditulis apik apa elek. Ya, anak cucu kita apik apa elek. Timbangane gak ngerti angen-angen tok ngenteni ngaji, masih ngaji ro ya gak ro. Anakku dadi apa gak ngerti. Yang penting di dunia baik, di akhirat baik. Niku sing kula sampaikan malam niki. Mudah-mudahan warga Sidikiyah nggih teng Surabaya niki atau cabang pun niki Waru sageta menjadi baik-baik nggih. Dari orang tuanya sampai anak cucunya menjadi warga Sidikiyah semuanya nggih. Sebab napa? Sidikiyah niku saestu Pak, Bu, Pak nggih. Kula biyen ngaji niku, kula cita anak kula nggih, mboten sombong takabur, mboten. Ngaji niku kitab kuning niku dikenyai. Kon biyen sekolah apa ini? Dari SD sampai kuliah tulisan. Yang buat gaya apa? Tulisan. Namanya apa? Riwayat hidup. Kawin tahun piro? Tulisan kabeh. Anak piro tulisan. Gaya apa sih? Temen apa ya? Wis tulisan. Pun, jadi catatan kula diwajib sana. Lah, terakhir kula niku ngoten. Nek kapane napa ngomongkan? Nasib itu mboten karuan, gak sesuai dengan akal dan hati kita. Sebab tanpa dirubah oleh kita sendiri, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gusti Allah tidak akan merubah nasib kita, nasib anak-anak kita, cucu kita sebelum kita merubah diri kita sendiri. Merubahin apa? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Donga niki pokok pangkal dari ibadah. Masih gerak gendonga gak suwe. Fir'aun yang pun sugih niku. Sugih nggih kuasa Pak nggih. Pun luar biasa ngaku nabi. Ana rabbukumul a'la. Aku iki pangeran sing paling dhuwur dhewe. Tidak mengakui adanya Allah. Hancur nggih. Jamalkan Pak nggih. Donga niku
paling terkenal di dunia. Ngoten nah, mboten teng mriki tok. Tapi maca tok. Gak ono apa hasilnya. Karena tidak tahu teknologinya tidak diketahui. Mudah-mudahan panjenengan sedaya paham lan nyatet teng hati sampean dan mengamalkan supaya terbukti di dalam keluarga kita semuanya. Ngoten nggih? Paham Pak nggih? Kedik mawon kula nggih pegel Pak, kula niki bandaina Pak. Menesuk jam 7 niki kula pengawasan teng Malang. Mubeng dari lipat Pak no. Sampeyan ganteni mari. Cici catam mriko Jakarta luar Jawa teng pundi mawon. Benjing sing jam Malang niki. Pun dipun wae. Niki Kang waduh Surabaya. Mene Malang. Mboten menapa Pak nggih. Pun enten takon monggo. Loh, bener. Suwe, gak kerasa nggih. Kincik kalau tak takon ah, enten taken. Sakno kula nggih. Monggo. Penting pengwong enten tiyang. Monggo takon 5 menit tentang sing kula sampaikan. Punah. Pun. Mugi-mugi dongane Nabi Adam niku wau saged kita ngamalaken nggih setiap hari sebaik-baiknya supaya keturunan kita menjadi orang yang baik di dunia dan akhirat. Jadi sekalian demikianlah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan doa tadi dapat tidak Allah SWT, dan barangkali ada sesuatu yang kurang berkenan dari Bapak Ibu sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.